Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru se-Indonesia Raya. Di sini saya sharing untuk aplikasi Eraport, di mana aplikasi ini sudah dianjurkan oleh pemerintah agar tahun ini kita sudah bisa melaksanakan atau menginput nilai di Eraport. Nah, di sini saya membuat sebuah kolom di Excel, yang mana di sini kita bisa menginput nilai-nilai Eraport atau nilai-nilai harian yang telah kita selesaikan kemarin. Di sini kita tinggal mengisi datanya saja. Contoh di sini kepala sekolah, kita bisa mengeditnya sesuai namanya masing-masing dan sesuai NIP-nya. Di sini kita bisa menginput nama siswanya di kolom-kolom yang sudah saya sediakan. Nah, untuk nama-nama ini kita bisa mengkopinya. Ini saya sudah sudah membuat kolom. Contoh di sini nama-namanya tinggal kita copy, kita pindahkan ke sini, kita paste. Nah, untuk nilainya kita akan menginputkan di NPAI sampai NBING bahasa Inggris. Untuk menginput kelasnya di sini hanya di NPAI saja. Contoh di sini saya akan mengisi dengan kelas 5 di sini. Otomatis semuanya nanti akan pindah sendiri atau berubah sendiri menjadi kelas 5. Oke, saya lanjut. Untuk di sini kita akan mencoba mengisi nilai PKN. Oke, nilai PKN. Nah, nilai PKN di sini ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, untuk nilai PKN di sini nanti kita akan menginput nilai dari KD 3.1 sampai KD 4. Ini saya sudah membuat beberapa nilai. Contoh untuk KD 31 ini saya copy. Untuk KD 2 3.2 kita copy juga. Untuk KD 3 untuk KD 4 ini bisa ditambahi untuk ulangan harian 2, 3 bisa ditambah dengan nilai-nilai yang sudah Anda laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, untuk PTS-nya ini sudah dilaksanakan pada waktu itu di 3.1 PTS. Untuk 3.2 PTS juga. Untuk 3.3 di sini ada PAS, penilaian akhir sekolah. Untuk di KD 4 di sini ada nilai akhir sekolah di PAS 3.4. Oke. Untuk nilai keterangan silahkan ini kayak kita kasih nilai, contohnya saya kasih nilai ini ya 90. Kita samakan di PTS. Ini kita samakan juga. Ini saya kasih nilai PAS. Ini hanya sekedar contoh. Ini saya kasih nilai PAS.
setelah nilai-nilai ini jadi, kita akan melihat rekapannya. Untuk nilai PKN ini rekapannya di RPKN. Nah, ini rekapan yang sudah kita lakukan di penilaian harian tadi. Untuk nilai harian sekian, PTS sekian, untuk KD.2 sekian, KD.3 sekian, titik 4 sekian, dan untuk nilai keterampilannya ini sekian. Nah, ini kita sudah bisa untuk menginput nilai di e-raport. Contoh ini saya e-raport kelas 5 tadi ya, kelas 5. Jadi sebelum kita ke perencanaan penilaian, kita lihat data kompetensi dasarnya di mapel PKN ya. Nah, untuk PKN yang saya aktifkan adalah hanya kurikulum nasional. Ini contohnya, kalau merah seperti ini adalah aktif, kalau hijau tidak aktif. Ini yang saya aktifkan hanya penilaian kurikulum saja yang saya aktifkan. Oke, lanjut ke perencanaan penilaian pengetahuan. Nah, di sini saya pilih kelas, mata pelajarannya PKN. Untuk jumlah nilai untuk PKN ini jumlah nilainya ada 4. Saya kasih 4. KD 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk lebih mudahnya seperti itu. KD 1, 2, 3, 4, 1 KD, 1 penilaian. Terserah jenengan mau 1 KD, 2 atau 3 penilaian, silakan. Contoh di sini penilaian 1, 2, 3, 4. Untuk PTS tadi di mana? Untuk PTS di KD.1 ini PTS-nya ada. Oke. Kita klik. Untuk KD.2 yang ada hanya PTS. Klik. Untuk KD.3 PTS tidak ada, hanya PAS. Oke. Untuk 3.4 hanya ada PAS, PTS tidak ada. Oke, kita klik. Jika sekolahnya jenengan kok KD ini keluar di PAS, silakan diklik ini. Dan juga contoh ini kok keluar KD ini di PAS, kita klik. Jadi kita sesuaikan di nilai ini saja. Nanti kita tinggal copy paste di kolom yang ada di nilainya. Oke, ini saya hapus, saya sesuaikan dengan yang ini ya. PH PTS, PH PTS, PH PAS, PH PAS. Kita simpan. Oke. Untuk nilai keterampilan PKN saya pilih 4 juga. Untuk jenis penilaian praktek, proyek, produk, praktek, terserah. Untuk penilaian jenengan di sekolahnya masing-masing ya. Atau juga jumlah penilaiannya jenengan pilih 1 juga tidak apa-apa. Karena di sini saya hanya 1 KD 1 nilai. Jadi nanti input nilainya itu sama. Ya, jenengan milih 4 silahkan. Pilih 1 juga boleh. Nanti input nilainya sama. Kita simpan. Oke. Untuk spiritual di sini ada beberapa macam pelajaran. Kita isi PKN-nya, kita klik, otomatis nanti akan nilainya menjadi baik ya, menjadi baik. Oke. Spiritual sudah, sosial ini kita klik. Oke, sudah jadi untuk nilai PKN. Nah,
Untuk menginput nilai silakan bisa satu persatu untuk mata pelajarannya, penilaian PH1, PH2, 3, 4 dan PAS, PTS, atau juga dengan secara import. Kalau saya lebih enak ini import, karena apa? Nanti kita bisa copy paste di nilai ini. Oke, lanjut teman C, mata pelajaran PKN. Kita download format kosong ya, kita download semuanya. Kalau sekolah jenengan belum mendownload, silakan untuk download format tersebut, nanti biar kita bisa import nilainya untuk menjadikan e-raport. Oke, sekarang ini kita cari downloadannya di G, kita ke KD pengetahuan ya, kita ke KD pengetahuan, kita buka. Nah, kita bisa mengisi nilai KD pengetahuan, contoh PH1. Oke, penilaian 1 PH1. Kita lihat di sini PH di sini. Kita copy, kita pastekan di sini. Terus ini yang PTS di PH1. Kita copy, kita pastikan di sini ya. PTS KD-nya 3.1. PH2 KD 3.2. Nah, dengan harian di 3.2 saya ambil yang masukkan. PTS 3.2. PTS PH3 3.3. PAS 3.3. PH PAS 3.4. Nah, ini sudah selesai untuk PAS dan juga PH3 ya. Untuk PAS ini salah ganti seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita menginput nilai tidak akan ada rata-rata, tidak ada nilai rapotnya. Jadi sebelum kita menginput nilai, kita bisa tahu bahwa anak ini mempunyai nilai rapot sekian. Ini nilai rapotnya. Untuk nilai pengetahuan, predikatnya apa, nilai keterampilan, predikatnya apa, kita sudah tahu di sini sebelum kita menginput nilai di e-raport. Seperti itu. Nanti kalau kita membuat laporan, kita bisa mengeprint nilai rapotnya di sini. Ini sudah saya berikan kolomnya, kita tinggal print nilai rata-ratanya, nilai rendahnya, nilai tingginya, rata-ratanya, jumlah rankingnya juga sudah ada ya, rankingnya. Oke, kita lanjut ke e-raport tadi ya. Nah, setelah ini kita save as di G Excel 97 2003, karena kalau tidak ini tidak akan bisa menyimpan di e-raport. Kita save. Oke, pengataan sudah.
Lalu kita lanjut ke keterampilan. Nilai keterampilan, kita input nilai keterampilannya tadi, nilai PKN ya, nilai PKN. Nah, keterampilan kita bisa masukkan nilai ini, keterampilan di 3.1, keterampilan keterampilan 4.1, kita input di sini. Ini 4.2. Sudah selesai, kita simpan, kita save as di 97/2003. Setelah ini jadi, kita juga spiritual. Spiritual walaupun tidak menginput nilai, atau kita mengedit nilai 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang, ini sudah otomatis ada nilainya baik. Kita save saja, kita buka, kita save as saja. Harus, kalau tidak dibuka nanti tidak akan bisa diimport. Sosial juga seperti itu. Kita save as saja. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk mengirim nilai ini ke aplikasi Eraport. Import nilai siswa, import nilai pengetahuan. Kita pilih file pengetahuan PKN, open, upload. Sudah ada nilai semua. Oke, kita simpan di bawah boleh, di atas boleh. Keterampilan, pilih file keterampilan, upload, kita simpan nilai. Oke. Spiritual, kita pilih file spiritual, open, upload, simpan. Oke. Sosial, pilih file, upload, simpan. Sudah jadi untuk nilai PKN. Kita lihat proses deskripsi PKN. Nah, ini sudah ada deskripsinya dari nilai-nilai yang telah kita masukkan tadi. Jangan lupa proses deskripsi siswa ini harus kita simpan. Jika tidak kita simpan, nanti tidak akan bisa dikirim ke wali kelas untuk dicetak rapotnya. Oke. Kita lihat pengolahan nilai pengetahuan C PKN. Nah, ini sudah ada. Kalau kita mau download, silahkan di download. Kalau tidak, silahkan, tidak apa-apa, karena kita sudah mempunyai aplikasi yang telah merekap nilai-nilai harian kita tadi. Oke, nama siswanya juga sudah. Untuk nilai, kita lihat nilai akhirnya. Sudah. Oke. Ini nanti yang akan tercetak di rapor kita. Apakah sama? Silakan dilihat apakah
sama nilai PKN-nya. Oh, di sini ya. Kata PKN. Nah, ini. Nomor 187 nomor 187B, keterangannya 91A, 84B, 76C, 84B. Ini sudah sesuai, ya kan? Nah, setelah ini sudah kita lakukan, kita tinggal mengirim nilai. Kirim nilai kemana? Kirimnya ke wali kelas, ya, untuk dicetak rapotnya, karena guru kelas tidak bisa mencetak rapot. Oke, kita kirim. Udah, itu tugas guru kelas sudah selesai untuk pelajaran PKN. Nanti untuk pelajaran-pelajaran yang lain silakan diproses seperti tadi dalam menginput nilai PKN. Kita lihat nilai yang sudah kita kirim. Nilai yang sudah kita kirim ke wali kelas. Silakan hasilnya bisa kita lihat juga di sini. Nilai semester 1 ini, nilai semester 2 belum ada ya. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita lihat di wali kelas. Wali kelas berarti tadi kelas 5 ya. Kelas 5 tahun 2021 semester 1, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih wali kelas, langsung login. Kelas 5C, kelas 5C 2021 semester 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wali kelas. Oke. Nah, kita lihat input data nilai. Di sini kalau input kehadiran, nilai ekstra, input hasil wali kelas, silakan wali kelas. Hasil pengolahan nilai, atau ini bisa kita lihat ISNA. Di sini pengolahannya, rapotnya nanti akan seperti ini. Oke. Rekap kehadiran, grafik nilai, silakan dengan input nilainya di sini. Proses skripsi sikap. Sudah terkirim tadi ya, kita simpan saja. Nah, tinggal kita cetak. Nah, kita terapkan ukuran kertasnya, potret, kita terapkan kertas biru 5C. Nah, kalau lengkap datanya biasanya untuk kelas 1 ya. Kelas 1 ini ada yang namanya biodata, sampul. Kalau mau mencetak ini kelengkapan. Kalau hanya mencetak rapotnya saja, kita cetak rapot. Mulai download, buka. Kita lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini rapotnya. Karena kita hanya menginput PKN saja, jadi yang ada nilainya hanya PKN. Ya. Mohon maaf jika ada kata-kata di sini kurang atau ada yang belibet, mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.